Sebagai salah satu tool dalam dunia gaming, maka mouse tuh menjadi sebuah device yang mengalami banyak banget pembaruan dari berbagai sisi. Dan banyak juga brand yang memang berinovasi pada perangkat ini dan salah satunya adalah Digital Alliance. Oleh karena itu, kali ini Pichel akan kembali lagi membahas sebuah gaming mouse dari Digital Alliance ataupun DA yang sudah mendapatkan update baik di sisi beberapa bagian yang hadir dengan codename Sena. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah gaming mouse terbaru dari Digital Alliance yaitu Digital Alliance Sena Gaming Mouse. Kalau Pichel sebelumnya udah pernah bahas beberapa produk dari Digital Alliance seperti mouse Luna X2, keyboard Black Ruby, hingga webcam MyCam, maka kali ini Pichel akan kembali bahas sebuah mouse lagi. Memang kalau kita ngomong soal Digital Alliance, pasti teman-teman langsung keinget lah gimana mereka menawarkan produk yang mantap dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, kita akan coba sama-sama lihat gimana nih performa mouse baru dari Digital Alliance ini. Seperti biasa, kita akan lihat nanti mulai dari tampilan penjualan, isinya, dan juga pasti produknya itu sendiri. Jadi yuk duduk manis dan kita mulai reviewnya. Untuk kotak penjualannya, mouse ini sendiri mempergunakan karton yang tipis sehingga rentan banget penyok seperti yang teman-teman bisa lihat. Dan mulai dari depan, kotak penjualannya tuh akan ada gambar produknya dari bagian atas, logo Digital Alliance di bagian atas, logo Sena di bagian bawah, dan dua garis vertikal berwarna kuning kemasan yang dibuat menyerupai bentuk jam pasir. Beralih ke sisi kiri dari kotaknya, di sini hanya terdapat tulisan nama dari brandnya yang berwarna hitam dan berbentuk vertikal. Sedangkan untuk sisi kanan tampilannya ini juga sama ya, seperti tampilan sisi kiri dari kotaknya. Sedangkan untuk di bagian belakang nanti ada informasi komprehensif terkait dengan spesifikasi singkat dari produknya dan juga informasi sosial media dari Digital Alliance. Oh iya, produknya ini sendiri tuh diklaim memiliki garansi hingga setahun ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya produknya baru dipakai, kemudian beberapa bulan udah rusak. Tinggal komplain aja ke sosial media ataupun official store dari Digital Alliance yang tercantum di bagian belakang dari kotaknya. Atau mungkin bisa juga langsung lihat ke situs resmi dari Digital Alliance. Beralih ke isi paket penjualan, nanti kita sendiri akan menemukan paket yang Pichel bisa bilang tergolong simpel, yaitu satu unit mouse DA Sena ini sendiri, dan juga kertas manual beserta juga dengan garansi. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Secara tampilan luarnya, Pichel bisa bilang ya, teman-teman juga bisa lihat ya, bahwa mouse-nya ini tuh simetris antara kiri dan kanan, atau nama gaulnya adalah ambidextrous. Sehingga ini bisa dipakai untuk pengguna untuk tangan kanan ataupun tangan kiri. Tapi menurut pribadi Pichel sih ya, ini lebih cocok lah untuk dipakai pengguna tangan kanan, karena ada beberapa peletakan seperti tombol forward dan backward yang berada di sisi kiri dari mouse-nya. Dan untuk dimensi dari mouse-nya sendiri tuh yaitu 11,6 x 5,9 cm dengan tinggi 3,5 cm dan bobot sebesar 83 gram. Secara dimensi sih ini berada di level yang pas, nggak kegedean dan juga nggak terlalu kecilan. Namun untuk berat ini balik lagi ke preferensi pribadi ya. Ada yang mungkin lebih demen ringan karena pasti akan lebih mudah geser-geser mouse-nya, tapi ada juga yang ya mungkin lebih suka yang berat lah gitu. Emang ya, kalau kita memilih mouse ini tuh biar kayak pas di tangan aja tuh kayak memilih pasangan hidup gitu teman-teman. Butuh waktu yang lama untuk penyesuaian, ataupun gimana ya, kalau cocok ya diperjuangin, meskipun hubungannya nggak direstui oleh orang tuanya. Ini kayaknya si Rai nih, curhat nih. Lu Rai ngerjain ini, nge-script malahan curhat lu. Ngaco nih, bucin. Dah bang. Nah, berfokus dengan material, maka mouse ini sendiri tuh terbuat dari bahan plastik dengan dua finishing yang berbeda. Pertama, untuk glossy ada di motif garis-garis dekat dengan tombol DPI, dan kedua, untuk matte finish ini berada di sekeliling bodinya. Gak lupa juga nanti ada logo Digital Alliance di bagian belakang yang berwarna putih. Sementara untuk tombol inputnya sendiri, gaming mouse ini memiliki total 6 tombol, yaitu 5 tombol dedicated dan 1 tombol yang menyatu dengan scroll wheel-nya. Beralih ke sisi kirinya, nanti di sini terdapat 2 tombol thumb rest dan juga kayak desain garis-garis linear menyamping gitu. Lalu pada sisi kanannya nggak terdapat tombol apa-apa dan hanya terdapat desain yang sama, yaitu linear yang menyamping. Sama seperti yang pada sisi kirinya. Dan yang terakhir, pada sisi bagian bawahnya, di sini nanti terdapat 3 buah kaki mikroplastik, yang dimana dalamnya ini sendiri berisikan akan 4 baut. Selain itu juga nanti ada kayak beberapa catatan seperti tulisan Sena DA Gaming Mouse yang menggunakan tulisan berwarna putih. Lalu di bagian tengahnya nanti terdapat laser yang akan menyala berwarna merah. Sebagai pemanis dari mouse ini juga nanti nggak lupa terdapat sebuah plastik dengan cover putih, susu gitu ya, yang dimana ini akan menyala saat mouse ini akan dihidupkan. Akan ada RGB light gitu nih teman-teman, yang dinamakan sebagai rainbow light. Nanti bidang putihnya ini juga akan nyambung sedikit ke bagian sisi atas, tepatnya di bagian bawah klik kiri dan klik kanan. Namun sayang sekali untuk RGB-nya ini nggak bisa kita ganti-ganti ya, jadi kita harus puas saja dengan motif yang ada, yaitu
rainbow. Baca. Dan terakhir di bagian desain yaitu connectivity-nya, di mana mouse ini masih mempergunakan kabel untuk koneksinya, di mana ini kabelnya berbahan termoplastik elastomer yang biasa disingkat sebagai TPE. Dan ini memiliki panjang 1,5 meter dan memiliki konektor USB Type-A 2.0. Memang sih kalau untuk urusan awet-awetan, ya memang ini nggak terlalu seawet dari kabel yang braided. Namun secara desain dia punya kabel yang lebih polos dan juga lebih sleek dibandingkan yang braided. Selanjutnya kita bahas di bagian fitur, yaitu yang bagian paling penting dari sebuah mouse. Dan untuk mouse ini sendiri nanti mempergunakan sensor CMOS dari Instant Microelectronics yang memiliki kode A603EP. Sensornya nanti memiliki DPI hingga 3600 DPI, lalu memiliki pulling rate hingga 125 Hz. Sedangkan tracking speed-nya sendiri berada di hingga 30 inch per second ataupun IPS, dan acceleration hingga ke 8G. Secara tingkat sensitivitas pun juga sudah ada support hingga ke 4 tingkatan DPI yaitu 1200, 1800, 2400, hingga 3600. Nanti untuk penggantian DPI-nya kita bisa menggunakan tombol DPI dan nanti pada saat penggantian akan ada lampu indikator yang berkedip di bagian lampu scroll wheel-nya. Lebih lanjut untuk urusan switch, di mouse ini sendiri nanti memiliki dua jenis switch yang Pichel juga lupa-lupa ingat itu apa, ya mereknya. Mungkin buat teman-teman yang tahu apa switch-nya bisa komen di bawah lah. Karena Pichel coba cari ini kayaknya inget tapi apa gitu. Ya dimana yang satu yang switch utamanya tuh yang bentuknya kayak ada melingkar-melingkar, ada S-nya gitu. Terus kemudian yang kedua tuh yang ada kayak LL gitu. Nggak tahu deh, Pichel lupa. Kalau teman-teman tulis komen ya di bawah apaan sih switch-nya. Dan kalau untuk switch utamanya sendiri ini sih tergolong lebih enak dan juga tactile lah dibandingkan dengan yang di switch secondary-nya. Dalam pemakaian pressure normal pun juga ini berasa banget feedback-nya tanpa kita perlu effort berlebih untuk ngekliknya. Buat dipakai ngegame sih enak lah. Apalagi untuk casual game yang mungkin nggak terlalu butuh tinggi lah persyaratannya, macam kayak e-sport gitu kan yang parah banget tingginya gitu ya. Cuma memang karena suara switch-nya ini agak berisik, jadi catatan tersendiri lah buat teman-teman yang mungkin lebih suka yang hening. Dan daripada teman-teman penasaran, berikut ini Pichel kasih contoh suara dari switch yang ada di mouse Digital Alliance Sena Gaming Mouse. Check this out. Selanjutnya nanti sensornya ini sendiri nanti akan terhubung dengan optical yang terhubung juga dengan LED berwarna merah. Opticalnya ini memang tidak bisa dipergunakan pada sembarang lapisan, sehingga tingkat sensitivitasnya juga nggak setoleran dari yang laser. Oleh karena itu, pastikan ya teman-teman, dipergunakan pada mousepad ataupun alas yang proper agar bisa berfungsi dengan maksimal mouse-nya. Ya mungkin bisa juga kali dibeli mousepad Digital Alliance, ya kan? Gile. Oke. Oh iya, yang menarik juga nih, waktu kita buka mouse-nya tuh, pas waktu kita bongkar gitu ya, itu tuh ada tuh hadirnya plat besi di bagian bawah untuk menambah beban dari mouse-nya agar dia nggak terlalu ringan. Nah, kalau buat teman-teman jadi yang butuh mouse yang jauh lebih ringan lagi, bisa coba nih untuk dicopot biar jauh lebih ringan lagi, ya kan? Pichel juga penasaran tuh, kenapa ada plat besi di situ? Kalau nggak pasti ringan banget ya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, mouse gaming terbaru dari Digital Alliance yaitu Sena ini merupakan sebuah mouse yang bisa jadi alternatif buat teman-teman yang butuh gaming mouse tapi nggak mau juga jebol kantongnya. Dengan fitur gaming mouse pada umumnya dan juga pengaturan DPI on the fly hingga 4 tingkatan, membuat ya kita bebas lah mempergunakan sesuai dengan selera kita. Secara fitur pun juga memang ini masih tergolong basic ya, bahkan seperti RGB pun kita nggak bisa atur sama sekali. Tapi lumayan lah buat kita yang mungkin baru mulai berkecimpung di dunia gaming, maka mouse ini bisa jadi opsi yang menarik banget. Dan untuk harganya sendiri, sampai video ini Pichel rekam, Pichel belum dapat info akan dibanderol di harga berapa. Tapi teman-teman bisa langsung aja cek di kolom deskripsi karena kita akan cantumkan link pembelian buat teman-teman yang mungkin butuh banget sama mouse ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman penasaran soal game gitu ya, bisa kunjungi YouTube channel kita satu lagi yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PNG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Kid, mouse, mouse, mouse.